Memang sangat bergembira dan sangat bahagia sekali dengan adanya program bantuan atau peduli dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana bantuan tersebut sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kebersihan lingkungan. Dan di samping kebersihan lingkungan juga terbantu juga kebersihan dan kesehatan masalah sampah. Nah, untuk hal tersebut saya sangat bahagia dengan adanya program ini. Mudah-mudahan masyarakat mengerti manfaat maksud tujuannya dengan ada bantuan ini terhadap limbah sampah. Nah, makanya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan diadakan ini di RT 3, mudah-mudahan semua warga atau RT atau di tingkat RW, mudah-mudahan semuanya nanti kerjasama mungkin dengan terutama dari UPI, kedua desa juga mungkin nanti akan menganggarkan. Mudah-mudahan dengan adanya ini Sukajaya itu udah bebas dari sampah. Amin, amin. Jadi nanti ke depan sinergi ya, antara desa dengan universitas. Ya, betul. Ya, insya Allah. Sinergi juga bisa disebutkan juga bermitra gitu ya. Iya, kerjasama antara UPI dengan Sukajaya, desa Sukajaya gitu. Gimana caranya? Nyanyi mungkin ya nanti seolah-olah sama-sama kita mengolah ini, tapi dengan catatan mungkin karena ini awalnya dari UPI, mungkin segala petunjuk atau pembenaran dari desa tetap mengharapkan dari UPI. Siap. Nanti ke depan begini, saya kira Pak Kades, ke depan itu saya tetap membina. Ya. Membina baik pengolahannya maupun manajemennya. Ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa berjalan mulus dan semangat sehingga program ini bisa kontinuitasnya bisa terjamin, Pak. Betul, iya. Ya istilahnya pembinaannya mungkin tidak secara formal, sambil ngeronda barangkali. Ya, sambil main, sambil ngomong, sambil santai lah. Sambil santai ya. Gitu. Saya sambil koordinasi juga dengan Pak Kades kan gitu. Iya. Dan memang ini sengaja saya bahwa pembuatan pengolahan ini saya prioritaskan di RT dulu, di satu RT. Betul, yang dekat lah sampel. Sampel, dan ini mudah-mudahan dijadikan pilot project. Betul. Iya. Kalau ini berhasil, nanti akan kita kembangkan ke RT-RT lain, ke RW, bahkan nanti apa yang dikatakan oleh Pak Kades itu bahwa Sukajaya ini bebas sampah, ya insya Allah kita saling bahu-membahu untuk mendukung program itu. Siap. Nah, dengan adanya program yang tadi, mungkin mudah-mudahan bebas sampah, dan tidak mungkin kan desa juga seolah-olah tetap mengandalkan dari UPI gitu ya. Yang mungkin desa juga ini setelah berhasil, mungkin desa juga dia bakal berpikir gimana caranya supaya tiap RW ini mendapatkan seolah-olah pengolahan sampah seperti ini. Ya, supaya yang tadi maksud tujuan yang utama itu desa Sukajaya menjadi bersih, sehat, juga bebas dari sampah. Ini awalnya begini Pak Kades, saya berpikir tuh begini, kenapa ini diambil begitu ya pengolahan sampah ini? Sampah itu masalah. Dan pemerintah itu baru menyelesaikan masalah itu di TPS dan TPA. Betul. Nah, ini masih belum selesai. Masih jauh. Saya mencoba melalui pengabdian ini diolah di sini. Betul. Sampah organiknya dijadikan pupuk. Ya, dipilah, dijadikan pupuk, dijual. Sampah anorganiknya seperti plastik, kresek, dan lain sebagainya kita tetap cacah, itu ada penampungnya juga. Betul. Untuk bahan paving block, Pak. Iya. Dan yang ketiga, sampah yang bisa dijual seperti botol-botol bekas minum, botol yang bisa dijual tetap kita olah, itu kita jual juga. Betul. Nah, sehingga pada akhirnya bahwa sampah ini menjadi zero grow istilahnya tuh, tidak ada sampah. Nah, dampak berikutnya kita harapkan
ini pengelola ini bisa mendapatkan kesejahteraan, Betul. dapat gaji. Iya, iya. Ya awal-awal mungkin kita berjuang gajinya dapat ala kadarnya, nanti ke depan itu mudah-mudahan Ya. jadi UMR, Betul, betul. bahkan lebih dari UMR. Ya, Ke bisa depan bisa lebih, itu. bisa lebih. Bisa lebih. Nah ini saya yakin satu RT itu bahan bakunya pasti kekurangan Kekurangan. kita ini. Kalau diolah begini kekurangan. Kekurangan. Nah sehingga kita akan menggandeng RT Ya. di sekitar kita, Sekitar itu ya. mulai RT 1, RT Betul. 6 dan selanjutnya. Nah kalau masih kurang kita satu RW. Betul. Nah kalau tetap masih kurang kita gandeng RW lain. RW lain, iya, iya. Nah kalau sudah oversupply, over bahan baku, ya barangkali kita pikirkan lagi ke Betul. depan. Itu baru program cari lagi solusi program baru ya. Iya, Olah bahan betul. baru ya. Gitu. Olahan baru. Ya alhamdulillah lah Pak Kades, ya dengan sebuah pimpinan Pak Kades ini mudah-mudahan ini kita bisa berjalan Amin, sedikit demi amin, sedikit. amin, amin. Dan nanti pada akhirnya Sukajaya ini seperti yang dikatakan Pak Kades ini bebas sampah. Betul, betul. Gitu. Sesuai harapan lah. Siap. Karena ini masalah sampah itu kan boleh katakan pada saat ini ya, soal itu musuh besar, Iya. musuh besar pemerintah ya. Karena ada awalnya tadi yang Bapak katakan itu kan awalnya harus dari akarnya, dari masyarakat. Nah, tapi meskipun diolah atau dikelola sama pemerintah di Bandung Barat itu ya, itu kan masalah itu juga tidak mencukupi kendaraan. Iya. Kedua kan karena tidak keterbatasan kendaraan, jadi kan tidak maksimal Betul. pelayanan terhadap masyarakat. Contohnya begini, sampah harus diambil hari Senin. Akhirnya Senin ini nggak diambil, tahu-tahu diambil Senin depan. Kan bertumpuk di jalan. Betul. Nah, dengan adanya itu, mungkin dari pihak desa atau RT RW juga membantu seolah meringankan beban kabupaten juga. Alhamdulillah. Karena masalahnya begini, kabupaten dengan pelayanan masalah sampah kan biayanya bukan kecil itu teh, Iya. miliaran itu teh. Berarti bisa membantu mungkin memperkecil anggaran atau biaya untuk pengolahan sampah. Nah kalau seandainya terjadi seperti itu, ya mudah-mudahan dari dinas lingkungan ya anggaran tersebut mungkin bisa dialihkan ke pembangunan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian masyarakat ini berangkat dari permasalahan bahwa masalah di Desa Sukajaya, khususnya di RT 01, itu masalah sampah itu menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sebab dari beberapa kenyataan yang ada, bahwa masyarakat pada umumnya atau ada beberapa masyarakat yang buang sampah sembarangan. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar jalan-jalan Kolonel Masturi, khususnya di daerah yang mau ke Batu Reok, itu di sebelah timur Desa Sukajaya, itu luar biasa itu membuang sampahnya di pinggir jalan. Nah, bukan berarti itu saya akan mengangkat masalah masyarakat, tetapi saya ingin mencoba menyelesaikan masalah. Nah, sampah ini adalah masalah. Nah, masalah ini sudah diselesaikan oleh pemerintah, tapi pemerintah baru menyelesaikan sampai tingkat TPS dan TPA. TPS itu adalah tempat pembuangan sementara TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Nah, di TPA dan TPS itu diselesaikan di TPA. Di TPA itu belum selesai. Nah, berangkat dari itu, sehingga melalui pengabdian masyarakat ini, saya akan mencoba menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dengan cara membeli mesin pengolah sampah dan membuat rumah pengolah sampah. Itu yang dikerjakan oleh pengabdian masyarakat ini. Nah, untuk rumah sampahnya dari mana? Alhamdulillah ada warga yang luar biasa, yaitu Pak Haji Dedi Setiadi, yang telah memberikan pinjaman untuk rumah pengolah sampah tersebut.
Dan saya berpesan bahwa rumah pengolah sampah itu bukan tempat membuang sampah warga, tetapi untuk mencacah dan mengolah sampah begitu. Nah, sampahnya akan dibagaimanakan nanti oleh warga, oleh tim itu akan diambil ke rumah-rumah. Nah, sekaitan dengan itu, kenapa saya ingin menyelesaikan sampah? Kita lihat bahwa warga di RT 01 ini adalah jumlahnya 120 kakak. Jika setiap kakak per minggu membuang 2 kg sampah, itu kali 120 itu berarti 240 kg atau sekitar 2,5 kintal. Nah, ini kalau dibiarkan dalam 1 minggu 2,5 kintal, kalau 2 minggu itu 5 kintal, kalau 1 bulan itu artinya akan terjadi penumpukan sampah sekitar 10 kintal atau 1000 kilogram. Nah, ini kan masalah. Nah, saya dengan mesin sampah tadi, saya akan olah. Mesin sampah tadi itu mempunyai kapasitas sekitar 100 kg per jam untuk sampah basah. Ya, 100 kg per jam itu menghabiskan solar 3 liter. Nah, artinya kalau itu 1 minggu diolah tadi saya bilang anggap saja 2,5 kintal atau 2.500 kilo, itu dibagi 100 itu hanya 2,5 jam. 2,5 jam itu menghabiskan solar kira-kira 4,5 liter. Nah, di dalam sampah tersebut nanti kita akan cacah. Dan kita tahu bahwa di dalam sampah tersebut dia mempunyai potensi 1 sampah organik, 2 sampah plastik yang kita sebut anorganik. Nah, sebelum diolah oleh mesin tersebut, sampah tersebut kita pilah. Yang organiknya kita cacah, kita treatment dengan M4, ditambahkan molase, itu dijadikan pupuk kompos. Selanjutnya kita akan jual. Nah, sampah plastik yang Bapak Ibu bilang kantong kresek begitu, dan sampah yang tidak berharga kita cacah juga. Nah, itu insya Allah nanti ke depan dijadikan bahan paving block, bahan campuran paving block. Nah, sedangkan sampah plastik yang bisa dijual itu kita bisa jual langsung ke ke pengepul atau ke bandar daripada rongsok begitu. Sehingga ke depan sampah yang ada di RT 01 ini semuanya bebas sampah. Jadi sampahnya nol begitu dengan adanya pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan. Harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa nanti yang ke depan yang akan mengolah sampah begitu. Nah, yang akan mengolah sampah itu kami dari tim pengabdian beserta RT 01 itu membentuk tim, jumlahnya 5 orang yang diketuai oleh Pak Didi dan dibantu oleh 4 orang anggota begitu. Nah, ke-5 orang inilah nanti akan bekerja mengurus sampah yang ada di RT 01. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuang sampah ke rumah sampah, tetapi nanti akan dijemput. Dan alhamdulillah nanti dalam penjemputannya itu Bapak Kades sudah bilang bahwa di desa itu ada roda triseda. Jadi nanti kita bisa jemput dengan roda tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok di RT 1 begitu? Nah, dilakukan pengabdian di RT 1 ini, sebenarnya ini masalahnya di Desa Sukajaya sebenarnya. Tetapi kami mencoba membuat percontohan atau bahasa kerennya membuat pilot project, yaitu di RT 01. Nah, kalau di RT 01 ini berhasil, nanti akan merambah ke RT 02, RT 03, sampai RW. Bahkan diharapkan nanti ke depan satu Desa Sukajaya ini dapat diselesaikan masalahnya. Dan berikutnya dengan dukungan Bapak Kades ini alhamdulillah semuanya Bapak Kades, Bapak Babinsa,
Bapak Haji Dedi, Bapak Kantibmas ini sudah antusias mendukung untuk pengolahan sampah ini. Nah, untuk pengolahan sampah ke depan, ini beberapa bulan ke depan, ini mungkin saya prediksi 3-6 bulan, ini kan perlu biaya. Nah, biayanya dari mana gitu. Nah, dari tim pengabdian tadi saya bilang menyediakan mesinnya dan rumah sampahnya, nanti untuk pengelolaannya diserahkan ke warga. Nah, warga harus bagaimana? Warga memberikan iuran ya. Setiap bulan nanti akan ditarik oleh oleh RT ya. Dan itu bukan untuk tim pengabdian, tetapi itu adalah untuk proses pengolahan sampah. Nah, proses pengolahan sampah sendiri tadi saya katakan bahwa tadi perlu solar. Perlu orang yang mengangkut, perlu orang yang mengolah, perlu orang yang memilah, perlu orang yang memproses. Nah, itu semuanya menjadi tanggungan biaya daripada warga. Nah, biaya besaran biayanya nanti Pak RT yang akan menyampaikan atau yang akan mensosialisasikan ke warga. Nah, besarannya tentu saja tidak akan mahal begitu dan tidak akan menyulitkan warga. Saya kira saya berpesan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Kok mungkin bertanya, kan ini limbahnya bisa dijual. Betul, limbahnya bisa dijual. Tetapi untuk 3 bulan ke depan ini kan yang pertama kita harus nyari pasar. Yang pasti pasar rongsok ada, cuma pasar untuk organik kan belum ada gitu, sama pasar untuk popping block. Tetapi infonya sudah ada. Nah, mudah-mudahan 3 bulan ke depan ini sampah ini bisa dikelola khususnya di RT 1. Nah, apabila bahan bakunya kurang di RT 1, maka kita akan gandeng RT 2. Masih kurang, kita gandeng RT 3. Masih kurang, kita gandeng RT 4. Dan selanjutnya, masih kurang, kita gandeng 1 RW. Nah, inilah menjadi potensi yang akan kita lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Bapak Ibu semua, khususnya warga RT 01 dan sekitarnya, mohon dukungannya untuk pengolahan sampah ini demi kebersamaan ya, sehingga kita bebas sampah nanti ke depan, bebas iuran gitu, lingkungan kita bersih, keluarga kita sehat, dan pengelola maupun masyarakat juga bisa sejahtera. Nah, untuk lebih keterangan lebih lanjut tentang pengabdian yang akan kami lakukan, kami akan tayangkan melalui video yang akan Bapak saksikan sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Itu eta mau ujang di laan we eta nama. Terus. Tinggal kebol ya. Ini bagaimana menurut Bapak, tolong ceritakan dengan adanya pengolahan sampah di RT 1 khususnya dan Desa Sukajaya pada umumnya, Pak. Alhamdulillah dengan adanya pengabdian dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI yang mau merelakan, membangun, serta memfasilitasi tempat pengolahan sampah organik maupun organik dari rumah tangga. Setelah saya lihat situasi di sekeliling, ternyata masih ada juga warga, sebagai warga yang tidak sadar akan membuang sampah. Maka dari itu kami selaku Tripides mewakili Pak Kades berdua Babin Kaptipmas, saya Babinsa merasa bersyukur sekali dengan kehadiran dari pihak UPI yang mau membuat fasilitas ini. Saya hanya merasa mengucapkan terima kasih banyak aja dari pihak Desa Sukajaya kepada pihak UPI. Semoga ini bermanfaat. Satu sisi bisa digunakan untuk kebaikan kita bersama, khususnya warga yang berada di RT 1 Pamekalan ini. Saya rasa cukup sampai di sini aja. Pak, ada pesan buat masyarakat, Pak? Pesan dan kesan kepada masyarakat, tolong dibantu pengabdian dari pihak UPI yang telah memfasilitasi tempat pengolahan limbah ini. Ayo kita bareng-bareng terhadap masyarakat, khususnya Pamekalan, baik itu RT 1 sampai berapa, 1, 2, 3. Ayo, jangan buang sampah lagi sembarangan. Kita beramai-ramai menuju ke tempat yang sudah ditetapkan, yaitu tempat pengolahan limbah. Mari kita kelola limbah ini sebaik mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Komandan. Kampung Pamekalan ini masih ada orang yang peduli
peduli dengan sampah, terutama dari masyarakat UPI dan masyarakat desa kampung setempat. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengharapkan apa yang sudah ada tolong dirawat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keduanya, kita jangan lagi sembarangan membuang sampah. Sekarang sudah ada tempatnya, mari kita manfaatkan tempat yang sudah ada. Oleh karena itu, sekali lagi kepada masyarakat saya berpesan, jagalah kebersihan dan kesehatan. Karena sekarang ini Indonesia masih berkecimpung dalam COVID-19. Dengan adanya kesehatan ini, insya Allah si COVID ini akan segera hilang dari muka bumi, khususnya di Indonesia ini gitu Pak. Amin. Ya, selanjutnya mungkin saya juga atas nama dari pemerintahan desa mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan dari UPI Bandung, terutama dengan Bapak Eli yang sudah begitu antusias dan begitu semangat untuk membantu masyarakatnya supaya hidup sehat, bersih, dan indah. Amin. Demikian Pak, terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Awalnya begini, bahwa sampah itu masalah. Betul. Dan pemerintah belum menyelesaikan masalah, baru menyelesaikan masalah di TPA dan TPU. Saya babat di akar masalahnya. Akar masalahnya ada di mana? Di masyarakat. Nah, kita didik masyarakat. Saya mohon dukungan dari Pak Komandan, Pak Koramil juga, mudah-mudahan ini bisa berjalan lah. Amin, amin. Bisa berjalan. Siap. Saya dukung sepenuh hati lah. Teman-teman insya Allah mendukung. UPI mendukung lah. Insya Ya. Allah. Mungkin saya dari pemerintahan desa sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama. atas atensi maupun dedikasi Bapak Ya. kepada warga kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengelolaan sampah ini bermanfaat khususnya untuk desa kita, umumnya untuk keseluruhan lah Ya. yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan ini sebagai pelopor, insya Allah kedepannya akan bertambah gitu kan. Jadi awalnya RT 1 lah sebagai pilot project, nanti masuk ke RT 2. Nanti seluruhnya nanti saya berharap itu Desa Sukajaya ini menjadi bebas Iya. sampah begitu. Siap, siap. Insya Allah nanti kedepannya seperti Siap. itu. Betul. Bagus. Ya. Dan ini tentu saja tadi saya sampaikan ke Pak Komandan bahwa ini barang yang tidak berharga menjadi berharga, Iya. menjadi kesejahteraan buat Siap. pengelola, buat masyarakat, Siap. gitu kan. Iya, gitu. Ya memang pada awal-awal itu masyarakat harus iuran, nanti ke depan itu kita berharap masyarakat ini bebas dari iuran. Jadi buang sampah bebas, sampahnya bisa dijual gitu Pak. Dan pengelola juga jadi sejahtera. Amin. Dan jadi usaha lah itu. Betul, Pak. Usaha. Jadi Usaha. kita itu sekarang bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Ya. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya ini, warga di sini sekitarnya Kampung Pemacelan bisa usaha gitu. Betul. Karena sekarang mencari kerja susah, makanya harus menciptakan lapangan kerja. Betul. Mudah-mudahan dengan ada ini sebagai sumber lapangan kerja untuk warga desa Sukajaya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima Ya, kasih ya. sama-sama. Ya. Sama-sama Pak Siap. Komandan. Siap. Ya. Dedikasi Nanti- dan pengabdian Bapak Siap. sudah saya terasa gitu. Amin, ya. amin. Dan masyarakat desa Sukajaya sudah merasakan gitu, Pak. Siap. Sip teh, ini direkam nih. Oh,